Jadi bacaan kita sekarang ruwiyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang di salon gede sama kan ya tadi. Di radio gede atau radio pindahin. Salon gedein sana, sama gedenya udah. Mau mas belum gede bisa gedein dia, apa yang gedein tahu? Ya. Hakian an Rabbi ta'ala, hakian seraya menceritakan, hakian menghikayatkan. Hakian itu isim fa'il. Hakian artinya menghikayatkan an Rasulillah, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Rabbihi, dari Tuhannya. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama. Berarti kemana udah itu ya? Ini lagi sih. Wa najibihi mululu. Hah? Masih wa najian lagi aja. Wa najib udah. Wa najibli mululu. Iya, enggak apa-apa. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama yudha'afu lahu. Ya mana ya? Ya. Coba radio pindah ke depan mobil ya, ya. Radionya, sono. Kan radio bisa dari kemana-mana ya radio mah. Ada suaranya gede. Setiap kebaikan yang dilakukan oleh manusia yudha'afu lahu ajruha, yudha'afu dilipat gandakan pahalanya. Nah situ kan ada itu tempat belebetan. Nah pada salah aja ya, jangan di sini storing yudha'afu dilipat gandakan lahu baginya. Orang sebelah sono jadi nge-storing disiniin. Kalau dia orang lawan sih tahu banget dah. Yudha'afu dilipat gandakan. Storing aja ya, dikit-dikit. Storing dilipat gandakan ajruha min asaratin ila sabimiati dhifin, dari mulai 10 kali lipat sampai menjadi 700 kali lipat $1. Tergantung, bukan berarti itu beda-beda, tergantung keikhlasan dan kemurnian. Setiap perbuatan yang dikerjakan orang, ada yang dapat pahalanya 10, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 700, kayak sholat tarawih. Sama-sama tarawihnya, atau 20 rakaat atau 58 rakaat, tergantung keikhlasan, kekhusyuan. Yang asal dapat 1 rakaat sama dengan 10 rakaat yang asal-asal itu. Ada kayak Joman, teman dolah yang agak usaha dikit dia, agak usaha dikit. Setiap 1 rakaat dibalas menjadi 70 rakaat. Ada yang kayak Bang Murjati lebih sedikit, 1 rakaat dibalasnya 100 rakaat. Ada Ustaz Asani, dia mah paling khusus banget, sampai ngorok-ngorok. 1 rakaat jadi 700 rakaat. Gitu. Ada usuk yang balas sampai kelihatan, nggak tahu berapa, kagak sholat pisan di pangkalan. Susun nyatetnya di pangkalan. Tuh. Jadi beda-beda, sama-sama sholat. Makanya biar kita sholat di belakang bareng depan, begitu pulang belum tentu akur pahalanya. Sama-sama satu musola tarawihnya, imamnya dia, kita di samping sama, sholatnya sama banyak, jumlah rakaatnya. Soal pahala belum tentu sama. Kita ngaji nih sama nih, segini banyaknya, begitu pulang pahala yang kita dapatkan berbeda. Tergantung kehusuan duduknya. Kayak Ustaz Satria mau khusus dia, meskipun ada di sini, tapi hatinya yang lagi keluyuran.
Iya. Jadi tergantung bagaimana keusuhan. Jadi amal perbuatannya sama, nilainya ada yang 10, ada yang 70, ada yang 100, ada yang 700. Ini namanya amal hasanah. Kullu hasanatin ya'maluha ibnu adama yudha'afu lahu ajruha min asyaratin ila sab'i mi'atin. Setiap kebaikan yang dikerjakan oleh manusia dilipat gandakan pahalanya dari mulai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu. Illa shauma, kecuali puasa. Bainahu li, kena bahwa puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas. Jadi enggak tawan. Pun ono pun dimati lo pun. Malah ngirungan lagi. Sekian pergi sing hidupin. Mana orangnya? Dapatnya apa? Ikhtalafal ulama'u fi qawlihi ta'ala as-sawmuli wa ana ajzi bihi ma'annal a'mala kullaha lahu. Terdapat khilaf di kalangan ulama tentang penafsiran firman Allah Ta'ala as-sawmuli, puasa itu milikku, wa najzi bihi. Ini ada khilafiyah penafsirannya, karena bahwasanya semua perbuatan juga memang milik Allah. Kenapa diakuin puasa doang? Emang yang lain milik dulu Pak? Semoga milik Allah. Kenapa ini plot hanya puasa? Ini dapat khilafiyah makanya. Wa huwallazi yujzi biha, dan hanya Allah lah yang membalas segala amal perbuatan. Kenapa hanya puasa diakuin? Alal aqwali, khilafiyah ini menjadi beberapa pendapat. Ahaduha anna shoma la yaqa'u fihi riya'u. Pendapat yang pertama mengatakan kenapa itu dibangsakan Allah, karena puasa tidak akan kemasukan ke dalamnya rasa riya. Ibadah taraweh banyakan riyanya, pakai kagak enak. Kalau kagak taraweh gua kan tetangga kayak menggalak, kagak enak gua gitu. Tuh. Kalau pakai ada kagak enak berarti ada unsur riya gitu. Tapi puasa enggak ada riya-riyaan, ini kan agak kelihatan. Ini makanya bahasa kayak kemarin lagi muter ini. Itu imannya paling udah itu mah udah paling habis, itu udah nggak pantas ngaku muslim. Banyak termasuk ngaji oman. Jadi ngomong apa lagi ya, ayam kalau keketot kan ini loh. Kama yaqau fi ghairihi, sebagaimana terdapat pada lainnya. Riya bisa jadi nyelinap di ibadah lain, tapi dalam puasa agak sulit. Li'anna riya'a yaqau li ibni adama, karena bosnya riya kebanyakan menyelinap pada diri atau hati manusia. Wa innama shamu syai'un fil qalbi. Ingatlah bahwa puasa itu kan markas besarnya di hati. Puasa adalah kerjaan hati, jadi nggak tahu. Wadalika annal a'mala la takunu illa bil harakati illa shaumu. Yang demikian itu bahwasanya segala macam amal perbuatan, amal ibadah, semuanya tidak akan terjadi, la takunu, tidak akan terjadi illa bil harakati, kecuali dengan gerakan-gerakan. Illa saumu atau illa soma, kecuali puasa. Nggak kelihatan sama sekali. Orangnya bari macul, nggak kelihatan puasa mah. Kalau lagi sholat kan kelihatan.
Kalau puasa sama aja, yang ngojek sama yang ngojek kagak ngojek sama. Tapi orang kagak puasa kelihatan keringatnya banyak keluar. Hah? Keringatnya banyak. Justru dia habis mandi tadi, orang panas banget diguyur badannya sampai keringetan. Lu basah amat, gua guyur aja badan gua, orang panas banget. Hah? Keringatnya banyak. Nah, iya, habis diguyur kita dia habis kubayin basahin. Gitu. Oh, bibir lu basah amat, gua sengaja pakai Nivea supaya enggak meletak. Bisa jadi aja kan, wah, kalau berapa banyak. Gitu. Bang Haji Oman gak pernah kenal Nivea. Kalau usul kan tiap orang yang Nivea lagi Ramadan. Tapi yang terbuat dari itu minyak kelapa. Belum habis, pain nama wa bin niyati alati takfa anin nas. Sungguhnya puasa itu hanya dengan hati yang tidak bisa tidak bisa dimonitor oleh manusia. Puasa dikerjakan dengan hati yang itu tidak akan bisa dimonitor oleh orang. Apa nanyanya? Ada orang puasa kemarin telepon saya kalau nggak tidur katanya saya sakit, jadi setiap berapa jam gitu loh kumur gitu. Karena pengangkat saya sakit perutnya gitu. Ya bukan kumur doang, berarti ada dicelosin. Apa kaitannya ke kumur sama perut? Logika, kalau ke kumur berarti ada celosin ke dalam. Logikanya kagak nyambung mulut atau perut. Perut mah kalau lagi mulus aja biar kumur 17 kali ke. Kalau nggak diceplosin mah, iya, ada nyeplos pasti. Bahasa Mandola itu mah nyilam nyambil minum. Abu Nawas tuh ya. Jadi tiap 10 menit dia ke kumur. Iya, yang terakhir dia buang, yang paling utama dia telan. Bisa jadi perutnya hilang sakitnya. Kalau cuma ke kumur Pak, kata dokter ya kaitannya apa kumur sama perut? Yang ada kaitan sama perut mah bau goreng terasi itu bener. Pagi-pagi belum sarapan membuat perut jadi kerucuk, kayak bisa jadi itu. Tapi kalau cuma kumur mah kagak ada dah. Dari masih kecil gak ngalamin kita. Kalau bau goreng terasi perut bisa jadi tuh. Tahu kan makanan rasanya udah mulai. Iya. Tanya Bang Dola dah yang pintar dikit, kagak ada ceritanya Bang Dola ya? Agak ada kaitannya kumur perut sakit. Yang torolan dikit juga tahu gitu, usah pinter. Apalagi pinteran ya. Kumur pakai RT dia. Bukan air kolam, bukan, nggak mau. Kagak hilang pahitnya, kalau kagak hilang perihnya. Kalau pakai air kolam mah RT hilang. Kumurnya. Ini mah ilmunya sane. Tahun dulu, cuma jagoan sekarang nggak boleh, kuno. Tahun dulu waktu zaman mandi di sumur, mandi di mana-mana udah kolam nyilam kalian. Ikut kali. Iya. Udah tahun 2010 masih udah begitu aja Yoman. Dia baru masuk Islam. Bilangin itu. Bocah aja ilahnya bilangin dah. Hilang sakit perut ya? Iya. Kumur dong hilang. Kagak hilang kumur mah. Bilangnya bocah kecil kan. Kalau perut sakit kumur aja supaya hilang. Kata hilang kagak. Apalagi kita yang tuaan dikit. Itu mah kalau jaga kumur perut hilang sakitnya mah ada yang diceplosin. Cocok ya? Diceplosin. Untung ngomongnya sama Oman. Kalau gue ketambahin, nih saya sekali lagi ketika kumur tambah sirup. Gitu, logikanya gak nyambung tuh Mak. Nggak ada kaitan mulut sama perut. Wasaniha, alasan yang kedua kenapa Allah bilang asomuli. Yang kedua annal murada biqaulihi wa na'jizi bihi annahu infarada bi ilmin miqdari tawbihi. Yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya ini maksud dengan firman Allah, aku yang akan membalasnya langsung
bahwasanya Allah sajalah yang tahu berapa pahala yang diberikannya. Wa tad'ifi ajrihi, dan kelipatan pahalanya. Kalau sedekah tahun udah jangan tiru lah. Kalau sedekah ketahuan. Kalau kita sedekah sama bapak itu dilipat gandakan 1000 kali lipat. Bapak kita 3. Ada bapak yang melahirkan kita, bapak yang memberikan kenikmatan kita, bapak yang menyelamatkan kita. Tuh kalau kita sedekah, kita hadiah 1 berbanding 1000 kali lipat. Tuh. Berapa? Ada berapa bapak kita? 3, iya. Yang pertama yang melahirkan kita, yang kedua yang beri kenikmatan kita, yang ketiga yang menyelamatkan kita. Itu yang paling ketiga, paling penting itu. Hah? Iya. Bapak cuma bisa ngedain badan, mertua cuma bisa kenikmatan, tapi guru yang menyelamatkan di dunia dan akhirat. Gitu. Itu guru kita, bapak kita 3. Itu kalau kita hadiah 1 berbanding 1000. Keterangan dalam kitab Nasoihul Ibad, juga ada dalam kitab Tankihul Qaul. Coba. Gitu. Wa ma ghairuhu minal ibadati faqad yatla'u 'alaiha ba'dun nasi. Wa ma ghairuhu, adapun selainnya puasa, minal ibadati, daripada ibadah-ibadah, maka banyak yang bisa dimonitor oleh sebagian masyarakat. Yatlu artinya dimonitor sendiri. Ibadah lain bisa dimonitoring, tapi ibadah puasa tidak bisa dimonitor. Terawih diterawih, lu kemana terawih lo? Gitu, kelihatan. Kemarin Jumat nggak ada, kemana dulu? Kelihatan, bisa dimonitor. Tapi kalau puasa, orang dia yang puasa sama-sama kok, sama-sama dulu begini, yang puasa nggak puasa ya kelihatan. Sama-sama. Tadi pergi buku bareng-bareng. Oh, puasa dia nggak kelihatan. Jadi biar badannya sama-sama adanya, yang puasa dan tidak puasa nggak kelihatan. Tidak bisa dimonitoring. Makanya hanya Allah yang tahu berapa besar pahalanya. Bukan saking gedenya tadi, hanya Allah tahu yang tahu berapa besar pahalanya. Karena tidak bisa dimonitoring. Bukan saking banyaknya, bukan. Ada wa tali suhamana qali asomuli wa najibi an ai annahu ahabbal ibadati, atau ahabbul ibadati, annahu ahabbul ibadati ilahi. Wasalisuha, penafsiran yang ketiga tentang mana firman Allah Ta'ala asomuli wa najibihi, artinya bahwa saya puasa adalah ibadah yang paling dicintai Allah. Ibadah yang paling dicintai Allah adalah puasa. Makanya orang yang mengelmu kudu puasa. Ngambil ilmu hikmah puasa. Mandul kan ngambil ilmu hikmah dulu ya. Iya. Pulhu derga balik sato berasa mati, jelma marah jelma mati, mertua marah mertua mati, mantu marah mantu mati, tetangga marah, tetangga mati, semua pada mati semua. Iya, penyiar marah, penyiar mati, pen marah, pen mati. Bacain enggak lah, bacain. Itu tinggal dibaca udah lah. Gulu kerja itu manjur. Gitu. Orang bukan aja orang, hantu marah, hantu mati, setan marah, setan mati. Gajah marah, gajah mati, Pak Misar marah, Pak Misar bules.
puasa 7 hari tuh ngambilnya. Waktu ngambil puasa 7 hari, jangan makan, jangan minum 7 hari. Namanya mati geni. Barulah dibacain mati beneran. Iya. Hah? Sebentar, Brahma 40 hari, Brahma Sunan Kalijogo 4 tahun kagak makan kagak minum, di pinggir kali juga aja malah kejemur, kepanasan, hidup selamanya udah takut kebanyakan aja. Lah Sunan Kalijogo di pinggir kali 4 tahun begini aja kayak patung Brahmana, duduk nungguin tongkat 4 tahun sampai dilumutin, kagak dibuangin lumutnya. Makanya yang bisa nurunin ilmunya Sunan Bonang hanya Sunan Kalijogo, yang lain kagak. Paling sakti Wali Songo Sunan Bonang, kemudian diwarisi oleh Sunan Kalijogo. Alhamdulillah banyak bagian. Dikit-dikit ketakutan lu puasa 7 hari, ya mati deh gua. Itu. Ki Gede Pamanahan 40 hari di air. Puasanya gabung 3, puasa yang sambil gantung di pohon, yang disuruhnya 40 hari gantung di pohon, 40 hari berendam di air. Dia cari pohon yang ke kali, yang gantung kan, dia gantungan sambil di air, pas 40 hari jadinya. Ada gurunya puasa di pohonan gantung 40 hari, kan berat badan kalau bisa jatuh di atas. Dia pikirin, akhirnya cari pohon yang ke laut gitu, ke rawa, yang kira-kira bisa sampai badannya kerendam sepundak di gandulan. Jadi enak sekali 40 hari 2 jadinya. Gantungan juga kelar, berendam juga kelar. Lah enteng badannya di air apa? Lah jauh di udara, gantungan. Tuh. Iya. Itu namanya siapa tadi? Ki Gede Pamanahan. Bapaknya Ageng Sedayu. Bukan Ageng Sedayu yang itu mulu bikin rumah. Ya, baru sakti ondola. Lah kita takut banget. Gitu. Saya dipesan sama guru gitu. Kalau kita pengen jadi orang luar biasa, maka harus berani mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Kalau kita kerjaan kita hanya yang biasa-biasa, ya kita jadi orang biasa. Gitu Bang. Iya ya. Kalau pengen jadi orang luar biasa, harus berani mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Pengen jadi orang luar biasa, kerjanya biasa-biasa, mana mungkin, kagak nemu kayak Sani. Gitu. Nah, jadi puasa itu paling dicintai Allah. Contohnya makanya kalau orang mengambil ilmu apa aja pakai dilambari puasa, ilmu itu masuk. Kalau enggak pakai puasa, ilmu masuk tapi cuma 10%, enggak 100%. Gitu. Puasa juga pakai nggak makan garam. Pas puasa ada namanya mutih ya, puasa mutih nggak makan garam. Ada puasa namanya ngerowot, nggak boleh makan nasi. Yang lain boleh, nasi kagak boleh, namanya ngerowot. Ada mati geni, itu dah yang sengsara, kagak boleh makan, kagak boleh minum. Terakhir ngebleng, gak boleh tidur semalam masuk untuk 24 jam ngebleng. Udah seminggu kita kagak makan kagak minum, terakhir ngebleng. Iya. Makanya mereka jadi saketi. Lah kita kagak berani begitu, main saketi. Jangankan gentak orang, gentak pitik kagak pergi. Pitik kita gentak balik lagi kikik. Lah pitik kayak bader banget. Orang-orang pada gentak ngacil orang lah, kita mau pitik kita gentak kagak pergi. Ya jangankan pakai punya bini 2, ayamnya itu seradung ayam. Liwat kagak tahu apa-apa, kita deket ayam di seradung ayam. Ya elah, buru-buru orang kita ayam nyeradung kita. Sadar sana eling, iya ya lah, gua di seradung ayam kecil amat.
manusia diseladung ayam. Itu ada perkataan dia man akhaballah akhabah kurasai. Jangan pakai nama-namain apa? Man khofallah, pakai akhoba segala. Aku tukang hadis ini, jadi bohongin. Man khofallah khofahu kullu syai'. Iya bener. Kalau dia khaufnya tinggi kepada Allah, semua makhluk takut sama dia. Bener. Itu standar ukuran standar. Jadi kalau Allah cinta sama dia, semua orang mencintainya. Itu standar juga. Kalau orang dicintai banyak orang, udah Allah cinta sama dia. Tapi yang positif ya. Artinya yang mencintai dia adalah yang positif. Gitu. Itu standar ukuran disukai. Warabiha al-idhofatu ilaihi wa ya idhofatu tasrifin wa tad'ifin. Pendapat yang keempat tentang penafsiran as-saumuli wa nazibihi, dikait-kaitkan kepada Allah, itu dikaitkannya demi mulianya puasa dan lipat ganda pahala puasa. Ya, idhofat ya, dikaitkan kepada Allah. Puasa itu milik aku, jadi itu dikait-kaitkan kepada Allah. Ya, kita kan hamba Allah namanya, cakep. Kalau kata hamba setan kan marah kita, biar jelek-jelek hamba Allah kita. Kama yuqalu baitullah, sama seperti kita ngomong baitullah, Ka'bah, baitullah, rumah Allah, bukan berarti itu rumah Allah. Terbaran main di rumah Allah, mau motor mana, mau nyorok mana, main rumah Allah. Itu istilah aja, menolak Ka'bah, baitullah, itu bukan berarti itu rumah Allah. Kalau malam pagi ini pergi dari situ, malam pagi pulang malam itu bukan. Karena saking mulianya, jadi saking mulianya diistilahkan baitullah. Bukan berarti tempat Allah bersemayam. Ini ada puasa kena atur sama. Wa khamisuha annal istighna'a anit ta'ami wa ghairihi minasyahawati min sifatir rabbi. Yang kelima, kenapa puasa itu sampai dikatakan milik aku? Karena yang tidak membutuhkan makanan dan lainnya, ini istighna, tidak membutuhkan makanan dan lainnya daripada segala macam keinginan, termasuk sifat Allah yang tidak membutuhkan makanan, minuman dan keperluan lain, itu Allah. Kalau ada hambanya yang bisa, maka sudah mirip-mirip sifat Allah. Gitu. Allah tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Siapa yang bisa ngikutin, dia akan dicintai Allah. Biasanya kita kalau cinta seorang, kecenderungan ngikutin, mengidolakan. Kita cinta sama Jackmania, sampai oren doang kita bikin, kena cintanya kita, ngikutin namanya, kena Jackmania. Gitu. Yang suka sama MU, merah semua dibikin, apa-apanya merah, MU. Gitu. Terus yang suka Liverpool, apa dibelang-belangin ke zebra? Liverpool belang ya? Iya, salah nih. Liverpool malah belang. Hah? Jupe mah bukan belang, dia mah garis-garis. Iya. Pas suka begitu. Kalau suka, nah kita kalau suka ngikutin sifat Allah, Allah sifatnya tidak butuh makanan, tidak pernah tidur, la ta'khudhu sinatun wa naum. Siapa orang yang bisa ngikut itu pasti dicintai Allah. Tuh, makanya puasa paling cintai Allah, karena kita bisa ngikutin sifat Allah. Bukan ngikutin zat Allah, sifatnya Allah. Allah tidak butuh makanan, tidak butuh minuman, tidak butuh syahwat yang lain-lain.
falamma taqarrabas shaimu ilallahi bima yuwafiqu sifatahu adafahu ilaihi. Manakala mendekatkan diri orang yang berpuasa kepada Allah dengan perbuatan yang akur dengan sifat Allah, maka dirangkullah orang itu. Itu penggalan. Kita aja sama-sama pen yang selalu aktif, kita sayang ya. Kalau datang kita bonggol,